Selamat pagi teman-teman, di sini saya akan menjelaskan SA501 berkaitan dengan bukti audit, pertimbangan spesifik atas unsur pilihan. Yang pertama, ruang lingkup. Standar audit ini berkaitan dengan pertimbangan spesifik oleh auditor dalam memperoleh bukti audit yang cukup dan tepat berdasarkan SA330, SA500, dan SA-SA lainnya yang relevan. Berkaitan dengan aspek tertentu atas persediaan, litigasi, dan klaim yang melibatkan entitas, serta informasi segmen dalam suatu audit atas laporan keuangan. Yang pertama adalah persediaan. Jika persediaan berjumlah material dalam laporan keuangan, auditor harus memperoleh bukti audit yang cukup dan tepat tentang eksistensi dan kondisi persediaan dengan menghadiri penghitungan fisik persediaan kecuali jika tidak praktis untuk yang pertama, mengevaluasi instruksi dan prosedur manajemen untuk mencatat dan mengendalikan hasil penghitungan persediaan fisik. Yang kedua, mengobservasi pelaksanaan prosedur penghitungan yang dibuat oleh manajemen. Yang ketiga, menginspeksi persediaan. Dan yang keempat, menguji penghitungan fisik atau test count. Selanjutnya adalah melaksanakan prosedur audit atas catatan persediaan final untuk menentukan apakah catatan tersebut mencerminkan hasil penghitungan fisik aktual. Kemudian, jika penghitungan fisik persediaan dilaksanakan pada selain tanggal laporan keuangan, maka auditor harus melaksanakan prosedur audit untuk memperoleh bukti audit tentang apakah perubahan persediaan di antara tanggal penghitungan fisik dengan tanggal laporan keuangan telah dicatat dengan semestinya. Jika auditor tidak dapat menghadiri penghitungan fisik persediaan karena kondisi yang tidak diperkirakan sebelumnya, auditor harus melakukan observasi beberapa penghitungan fisik pada suatu tanggal alternatif dan melaksanakan prosedur audit terhadap transaksi yang terjadi dalam periode di antara dua tanggal tersebut. Jika penghitungan persediaan fisik tidak praktis, maka auditor harus melaksanakan prosedur audit alternatif untuk memperoleh bukti audit yang cukup dan tepat tentang eksistensi dan kondisi persediaan. Jika tidak mungkin melakukan hal itu, auditor harus memodifikasi opini dalam laporan auditor berdasarkan SA 705. Jika persediaan disimpan oleh pihak ketiga bernilai material, maka auditor harus memperoleh bukti audit yang cukup dengan melaksanakan prosedur berikut ini. Yang pertama, meminta konfirmasi dari pihak ketiga tentang kuantitas dan kondisi persediaan yang disimpan atas nama entitas. Yang kedua, melaksanakan inspeksi atau prosedur audit lainnya yang tepat sesuai dengan kondisi. Selanjutnya yaitu ketentuan litigasi dan klaim. Auditor harus merancang dan melaksanakan prosedur audit untuk mengidentifikasi litigasi dan klaim yang melibatkan entitas yang dapat menimbulkan suatu risiko kesalahan penyajian material, termasuk yang pertama, meminta keterangan dari manajemen dan jika relevan pihak lain dalam entitas termasuk penasihat hukum internal. Yang kedua, menelaah risalah rapat pihak-pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola dan korespondensi antara entitas dengan penasihat hukum eksternal. Dan yang ketiga, menelaah akun biaya hukum. Jika auditor menilai bahwa suatu risiko kesalahan penyajian tentang litigasi atau klaim yang telah diidentifikasi, maka auditor harus melakukan komunikasi langsung dengan penasihat hukum eksternal entitas. Auditor harus melakukan hal ini melalui surat permintaan keterangan yang dibuat oleh manajemen dan dikirim oleh auditor yang meminta penasihat hukum eksternal entitas untuk berkomunikasi secara langsung dengan auditor. Jika peraturan perundang-undangan melarang penasihat hukum eksternal entitas berkomunikasi secara langsung dengan auditor, maka auditor harus melaksanakan prosedur audit alternatif. Kemudian, jika manajemen menolak untuk memberikan izin kepada auditor untuk berkomunikasi atau bertemu dengan penasihat hukum eksternal entitas, atau penasihat hukum eksternal entitas menolak untuk merespon surat permintaan keterangan dengan semestinya, dan auditor tidak dapat memperoleh bukti audit yang cukup dan tepat melalui prosedur audit alternatif, maka auditor harus memodifikasi opini dalam laporan auditor berdasarkan SA 705. Selanjutnya, representasi tertulis. Auditor harus meminta manajemen dan jika relevan pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola untuk memberikan representasi tertulis bahwa semua litigasi dan klaim yang aktual dan telah diketahui atau yang mungkin terjadi yang dampaknya harus dipertimbangkan dalam penyusunan laporan keuangan telah diungkapkan kepada auditor dan dipertanggungjawabkan serta diungkapkan sesuai dengan kerangka laporan keuangan yang berlaku.
Yang terakhir yaitu terkait dengan ketentuan informasi segmen. Auditor harus memperoleh bukti audit yang cukup dan tepat tentang penyajian dan pengungkapan informasi segmen sesuai dengan kerangka pelaporan keuangan yang berlaku dengan yang pertama, memperoleh suatu pemahaman tentang metode yang digunakan oleh manajemen dalam menentukan informasi segmen dan mengevaluasi apakah metode tersebut akan menghasilkan pengungkapan yang sesuai dengan kerangka pelaporan keuangan yang berlaku. Dan jika dianggap tepat, menguji penerapan metode tersebut. Kemudian melaksanakan prosedur analitis atau prosedur audit lainnya yang sesuai dengan kondisi. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.